Habib Rizik Syihab, Habib Bahar bin Smith akhirnya diingatkan oleh seorang politikus, yang mana seorang politikus ini sangat-sangat paham tentang tata negara ya, Bapak Ibu. Di sini kita akan melihat ya, Habib Rizik, Habib Bahar dihajar habis oleh politikus ini. Oke, mohon disimak sampai akhir biar nggak gagal paham. Oke, siapkan kopinya, kita lihat ke videonya. Prabowo jangan cuma ngomong, kami akan kejar koruptor sampai Antartika. Wow. Jangan ke Antartika dulu, Pak, kejar saja di antar kita. Betul? Betul? Takbir. Kita doain semoga Prabowo tidak omon-omon saja. Amin. Sampai Prabowo dan kabinetnya, pemerintahannya membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, melaporkan rakyat, menderitakan rakyat, saya akan pimpin rakyat untuk melawan mereka, berjuang sampai titik darah menghabiskan, saudara. Ini oposisi ngawur yang tidak mau ya umat itu menjadi pendukung negara. Mereka mau umat ini berantem dengan negara yang pesta pora mereka. Hentikanlah yang begini-begini. Organisasi Islam itu adalah ibu kandung dari republik ini karena dia berdiri terlebih awal. Buat apa kemudian mau disetting oleh orang untuk berkelahi dengan negara, menghantam pemimpin sehingga keharmonisan kita dalam membina umat kita ini menjadi diganggu oleh mereka. Jangan berprasangka buruk, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Boleh jadi kesalahan kita ini semata-mata hanya ditutupi oleh Allah. Boleh jadi kita lebih banyak kesalahannya karena Allah tidak berkenan membukanya. Hari ini semua orang menyaksikan sosial media. Apabila di sana beredar cacian, makian akan merusak pikiran dan pada akhirnya akan membuat perpecahan. Itulah orang-orang yang menebar perpecahan dalam sosial media diganyang oleh Allah dengan humazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak dulu videonya. Publik kembali dibuat terkejut dan heran dengan sikap HRS dan kelompoknya yang dinilai belum kapok dan belum puas memprovokasi masyarakat. Dengan ceramahnya yang dianggap penuh dengan caci maki dan provokasi, seperti baru-baru ini, Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Smith mengkritik keras penegakan hukum di era Prabowo digarap vonis ringan Harvey Mois. Namun kita juga nggak perlu heran sahabat semua, kenapa kelompok ini kembali bersikap ekstrim, karena mungkin kecewa tidak dilibatkan di kabinet era rezim Jokowi dan rezim Prabowo seperti ormas-ormas lainnya yang dirangkul. Keberadaan kelompok ini dinilai hanya bikin gaduh oleh caci maki lewat mimbar dakwah, namun pemerintah jadi serba salah. Mau terlalu keras nanti pasti dibilang anti terhadap kelompok Islam dan mengkriminalisasi ulama. Perjalanan tentu masih panjang sahabat semua. Kita lihat saja nanti di pertengahan era Prabowo, apakah kelompok ini masih bisa bersikap seperti ini? Rasa-rasanya Prabowo dan orang-orangnya tidak akan tinggal diam jika rakyat sudah sangat dibuat resah oleh kelompok ini. 271 triliun yang kemarin hukumannya cuma 6,5 tahun penjara. Saya mau tanya, kita dapat saudara 270 triliun, kita di penjara 6 tahun, mau gak? Mau gak? Kita masuk penjara rame-rame. Gila, 271 triliun, maling ayam di penjara 1 tahun, maling buah semangka di kebun di penjara 1 tahun. Ada nenek-nenek di Jawa Timur nyolong kayu 3 batang 1 tahun. Giliran 271 triliun 6 tahun setengah. Yeay, kacau tidak? Baik-baik saja. Kacau tidak? Habib Hanif ngomong baik-baik saja.
Ditanya, bagaimana kabar Abah Habib Rizik? Baik-baik saja. 1 tahun penjara. Saya sakit berobat 2 tahun di penjara. Kacau tidak? Cuman saya ditanya, Habib kondisi bagaimana? Saya kasih kabar, alhamdulillah saya bikhair, alhamdulillah. 2 tahun penjara. Kacau tidak? 271 triliun 6,5 tahun. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya tanya, ridho atau tidak? Ridho atau tidak? Biarkan atau lawan? Takbir. Kacau tidak? Panitia juga mau ini di penjara semua, asal dibagi. Nah, dibagi 271 triliun, rame-rame juga dibagi masih mau. Kacau tidak? Saya tanya, 271 triliun itu kecil atau besar? Kecil atau besar? Itu bisa dibawa makan 1 hari 1 miliar selama 742 tahun. Sebesar ini tidak pantas hanya dihukum 6,5 tahun. Alasan hakim apa? Enggak, dia masih punya anak, dia punya istri, gue punya bini, gue juga punya anak, kenapa lu penjara? Nah sekarang saya mau ajak deh semua nih saudara, saya mau ajak nih semua, kalau besok ada maling ayam, maling sendal, maling jemuran, jangan disiksa, jangan dianiaya saudara, jangan dihakimi haram, nggak boleh kata aniaya mereka, tangkap, serahkan ke polisi saudara, selesai. Tapi kalau ada koruptor 271 triliun seperti ini, kejar saudara kemanapun dia lari, gantung di jalanan lewat pengadilan rakyat. Setuju tidak? Takbir. Jangan maling ayam yang lu gebukin. Ayo sekarang saya mau tanya, besok-besok maling ayam gebukin pegangan, ulah digebukin. Setuju? Maling sendal ulah. Tapi jangan mentang-mentang ngomong begini ada maling denger, ore Habib bela gue, besok gue mau nyolong sendal lagi yang nyolong tobat. Betul. Jangan mentang-mentang ngomong begini Habib bilang udah nggak digebukin lagi kita. Bukan, saya bukan mau bela maling saudara. Ada maling ayam, maling jemuran, maling yang receh-receh ini banyak mereka nyolong karena terpaksa, untuk beli susu anaknya, untuk beli makan istrinya. Jangan disiksa, dia salah, betul, tangkap aja, tangkap, serahkan ke polisi, nggak usah dipukul, nggak usah disiksa, nggak usah disakiti. Haram kita lakukan itu. Setuju tidak? Setuju tidak? Tapi kalau maling-maling rakyat, perusak negara yang korupsi triliun-triliunan rupiah, kejar mereka dimanapun mereka berada. Betul. Nah kita minta Bapak Presiden Prabowo jangan cuma ngomong kami akan kejar koruptor sampai Antartika. Wow. Jangan ke Antartika dulu Pak, kejar saja di antar kita. Betul. Takbir. Kita doain semoga Prabowo tidak omon-omon saja. Amin. Semoga Bapak Prabowo sebagai presiden tidak omon-omon saja. Semoga berani melawan koruptor, semoga berani berantas korupsi, semoga berani untuk membela rakyat kecil. Betul. Takbir. Sallu ala nabi. Ini kira-kira udah jelas belum? Jelas. Maling ayam gebukin jangan. Koruptor, maling jemuran gebukin jangan. Koruptor, tuh bukan gebukin, gantung. Setuju? Maling sendal di musola gebukin jangan. Koruptor, siap lawan korupsi, siap basmi korupsi, siap ganyang koruptor. Takbir. Saudara-saudara, saya dari dulu setelah ceramah masalah korupsi, kalau masalah korupsi ya imam, tidak ada tawar-menawar. Bagi saya, siapapun yang korupsi maka hukuman yang paling pantas adalah hukuman mati. Saudara-saudara, banyak sekarang ini pejabat-pejabat, anggota partai, elit-elit partai sombong dengan partainya.
yang jenderal-jenderal punya pangkat jabatan, sombong dengan pangkat jabatannya, seakan-akan Indonesia negara milik mereka. Hei, saya sampaikan, Indonesia bukan milik partai politik manapun, bukan milik jenderal manapun. Indonesia bukan milik PDI, bukan milik Gerindra, betul? Bukan milik Golkar, betul? Bukan milik PKS, betul? Bukan milik PKB, betul? Bukan milik P3, betul? Apalagi kalau saya gak sebut partainya, disangkanya saya orang partai itu lagi. Apalagi? Hah? Bukan milik Nasdem, betul? Apalagi? Bukan milik Berkarya, betul? Indonesia bukan milik Jokowi, bukan milik Prabowo, bukan milik Megawati, bukan milik Kapolri, bukan milik Panglima TNI. Indonesia bukan milik perusahaan-perusahaan asing, bukan milik tambang-tambang asing, tapi Indonesia adalah milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara, hai Prabowo dan kabinet menteri-menterinya, demi Allah kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah, demi Allah di Indonesia tidak ada sejengkal tanah pun bagi siapapun yang merampok dan merampas harta bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara, saya cuma takut sama saya punya ibu dan sama saya punya pawang. Selain daripada itu iblis saya makan. Waktu tanggal 20 Habib, pas pelantikan Prabowo waktu itu, anak ceramah di Lampung yang hadir puluhan ribu. Makanya nggak heran satu minggu habis anak ceramah ada yang datang ke Lampung pawai-pawayan pakai tank. Waktu itu 20 Oktober pas pelantikan presiden, orang-orang banyak saya lihat ngomong, wah kalau Prabowo jadi presiden Habib Bahar nggak bakal berani ceramah keras-keras ini, nggak bakal berani bersuara ini. Tanggal 20-nya kemarin saya ceramah di Lampung pas pelantikan presiden lagi. Saya ceramah apa? Saya bilang segala kebijakan-kebijakan Prabowo yang menguntungkan rakyat akan didukung oleh rakyat. Betul? Betul? Kebijakan-kebijakan pemerintah Prabowo yang menguntungkan rakyat, yang pro kepada rakyat, khususnya rakyat kecil, rakyat susah, rakyat yang kelaparan, pengangguran, maka kebijakan yang menguntungkan rakyat itu akan kami dukung. Betul? Betul? Terus saya sampaikan lagi ada ujungnya itu. Apa ujungnya? Tetapi kalau sampai Prabowo dan kabinetnya, pemerintahannya membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, melaporkan rakyat, menderitakan rakyat, saya akan pimpin rakyat untuk melawan mereka, berjuang sampai titik darah menghabiskan. Saudara, Indonesia tercinta ini Allah ciptakan 714 suku yang beredar dari Aceh sampai Papua, 630 bahasa. Allah ciptakan pula 13.700 pulau, dan di dalamnya ada 6 agama yang diakui pemerintah. Lita'arofu, untuk saling kenal, bukan saling marah, bukan saling caci, bukan saling dengki, bukan saling mencari kekurangan-kekurangan yang satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala melarang kita memanggil saudaranya dengan sebutan yang buruk, tapi karena perbedaan pilihan akhirnya kita saling hina dengan menyebut nama-nama hewan, padahal Allah melarangnya. Jangan memanggil saudaramu dengan sebutan yang buruk, siapapun orangnya, maka dia terkena ayat ini bahwa Allah melarang memanggil saudaramu dengan sebutan yang buruk, apalagi sebutan itu sebutan hewan. Cacian makian dengan nama hewan sudah beredar di sosial media. Beda pendapat dibilang kadrun, beda pilihan dibilang cebong, beda umum dibilang kampret, beda kunut dibilang bid'ah. Beda-beda ini adalah rahmat Allah, tapi lihatlah kita tidak bisa mengambil hikmah dari perbedaan-perbedaan itu. Caci maki antar sesama mukmin atau sebangsa setanah air, saudara semanusia, saudara seinsan manusia ciptaan Allah pun akhirnya saling caci, saling hina. Ma'asyiral muslimin, kembalilah ke jati diri yang sebenarnya. Mendengar sekali penyesalan orang-orang yang menyerang pemerintah karena ingin memberikan fasilitas pengelolaan lahan, IUP dan sebagainya kepada ormas-ormas, khususnya ormas Islam. Mereka menentang. Saya berbicara dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah, saya bilang jangan mau. Ini oposisi ngawur yang tidak mau ya umat itu menjadi pendukung negara. Mereka mau umat ini berantem dengan negara yang pesta pora mereka.
Hentikanlah yang begini-begini. Organisasi Islam itu adalah ibu kandung dari republik ini karena dia berdiri terlebih awal. Buat apa kemudian mau disetting oleh orang untuk berkelahi dengan negara, menghantam pemimpin sehingga keharmonisan kita dalam membina umat kita ini menjadi diganggu oleh mereka. Saya kira ini mesti kita hentikan dan kita mulai konsolidasi sosial ini supaya tertata kembali masyarakat kita, sehingga seperti optimisme Partai Gelora, Indonesia akan segera terkonsolidasi menjadi kekuatan kelima dunia, menjadi negara yang dihormati. Pidato Bapak Presiden di D8 kemarin itu mungkin nggak enak didengar oleh sebagian dari pemimpin negara Islam. Sudahlah, kalau kita lemah kita nggak dihormati. Kekuatannya cuma interupsi, cuma protes, cuma demonstrasi. Kita harus kuat, kita harus punya nuklir, kita harus menjadi kekuatan yang punya teknologi dan persenjataan yang kuat, baru dihormati. Dan untuk itu ya kita harus konsolidasi. Kalau terus-menerus kita bertengkar dan menganggap pertengkaran ini adalah kemewahan segala-galanya, kapan kita menjadi negara kuat dan kapan kita bisa bantu Palestina? Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah ya tadi kita sudah mendengarkan tadi yang mana seorang politikus ya berbicara mengingatkan kepada Habib Rizik Syihab, Habib Bahar bin Smith, yang mana tentang intinya harus mendukung pemerintah ya, jangan terus mengkritik pemerintah ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Intinya ya boleh mengkritik, cuman ya jangan ya terlalu keras gitu ya, dan mengajak rakyat untuk sama-sama mengkritik pemerintah, seperti itu ya Bapak Ibu. Intinya politikus ini ya mengingatkannya agar Habib Rizik lebih sopan lagi ya gitu untuk mengkritik ya. Oke Bapak Ibu ya, itu dia video kali ini ya, semoga menambah wawasan. Oke, sampai berjumpa di next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.